semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan antara kamu dan dia saat ini ya. Dianya siapa boleh kalian fokuskan, dan di sini aku akan membagi dua kartu ini ya. Di sini tentang dia dan di sini tentang kamu ya. Aku akan mulai pembacaan tarotnya, mencapai kartunya ya. Oke, boleh kalian fokuskan dianya dan sebutkan namanya di dalam hati. Bagaimana keadaan ya antara kamu dan dia saat ini. Mungkin bisa dibilang koneksi ya antara kamu dengan dia saat ini. Perasaan dia ataupun apa namanya tuh, apa yang dia pikirkan gitu ya. Ini untuk kamu ada King of Sword Reverse, ini untuk dia ada The Emperor, kemudian ini untuk kamu ada Justice, ini untuk dia ada Temperance, untuk kamu ada Five of Wands yang reverse, ini untuk dia Two of Pentacles, ini untuk kamu, dan ini untuk dia Queen of Wands. Oke, kejauhan nggak nih? Ya. Ya, aku lihat di sini ada King of Sword ya. Kamu memiliki pasangan seperti dia kemarin-kemarin itu ya. Ternyata orang ini tuh orang yang kasar, orang yang mendominasi hubungan, orang yang agresif, orang yang ya berbahaya lah. Dan orang ini itu ternyata orang yang sulit untuk bisa hadir di kehidupan kamu. Maksudnya seperti ini. Mungkin dia ini sibuk kerja atau lebih memprioritaskan yang lain, entah hobi atau teman-temannya, atau mungkin dia ada prioritas lain, bukan hanya kamu. Jadi kamu memanifestasikan hubungan kamu dengan dia, kamu pengen punya keluarga bersama dia, tapi nyatanya dia tidak bisa memenuhi itu semua. Justru kamu malah diabaikan dia, justru malah dia nggak pernah hadir di kehidupan kamu. Kayak gitu. Maksudnya hadir di kehidupan, hadir di hubungan ya, hadir di hubungan bukan di kehidupan, tapi hadir di hubungan kamu. Ya dia nyuekin kamu gitu, justru malah di sini eh kamu yang tersakiti. Aku lihat di sini ya, kamu punya pasangan yang benar-benar toksik banget, membuat kamu merasa lelah, membuat kamu merasa capek. Padahal kamu di sini sudah memanifestasikan banyak harapan, ingin berkeluarga dengan dia, ingin punya apa namanya, keluarga yang ya yang sempurna dengan dia, tapi nyatanya dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu di sini ya. Entah dia mandul, entah juga bisa jadi ya karena dia nggak bisa jadi pasangan yang selalu hadir untuk kamu. Dan di dianya ini ada di Emperor ya. Aku lihat memang di hubungan kalian itu sebenarnya kayak ada satu pihak ya, mungkin ini kamu yang terlalu berjuang untuk dia ya, dan ternyata dia ini orangnya pengekang, orangnya yang ingin mendominasi. Jadi nggak ada kestabilan di antara hubungan kalian ya, tidak ada kepuasan juga dari dia. Ya mungkin karena dia pengennya hubungan ini tuh sesuai dengan apa yang dia mau, tapi kamu ternyata itu pengennya kamu selalu hadir, pengennya dia ini selalu hadir di hidup kamu kayak gitu, di hubungan kalian gitu. Tapi dia pengennya apapun yang dia lakukan itu kamu harus setuju gitu. Entah dia ya kerjaannya cuma fokus sama kerja 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 sehingga jarang hadir di kehidupan kamu dan kamu merengek gitu ya. Atau kamu mengutarakan lah aspirasi kamu. Kamu itu sebenarnya mau nggak sih sama aku? Nah, dia selalu beralasan, ya kan aku kerja kayak gitu. Seharusnya kamu pahamin aku kerja di sini. Nah, kayak gitu ya intinya. Intinya orang ini terlalu egois ya, ingin berkuasa dengan hubungan ini, ingin dialah yang menjadi apa titik pusatnya kayak gitu ya. Jadi kamu di sini yang harus ngikutin apa mau dia kayak gitu ya.
Dan aku lihat saat ini tuh ya, kamu ini, situasi sekarang itu sedang, mencari keadilan untuk kamu. Ya mungkin kamu udah cukup lelah, udah cukup capek ya, diperlakukan oleh pasanganmu yang toksik banget, tidak memprioritaskan kamu, jarang, hadir di dalam hubungan kayak gitu ya, jarang kasih komunikasi, jarang kasih kabar sama kamu. Ya akhirnya kamu di sini mengambil keputusan untuk, lebih baik, eee, kamu menjaga hatimu untuk tidak lebih tersakiti dari ini, kayak gitu ya. Mungkin ya udah, kalau memang kita harus berpisah, oke, aku ikuti mau kamu, kita pisah, kayak gitu ya. Jadi kamu lebih baik, eee, memilih untuk menjaga dirimu aja menjaga dirimu aja deh ya, eee, tidak mau lagi tersakiti oleh dia, apa keputusan dia, ya udah terserah dia, kayak gitu. Kamu yang penting, bahagia dengan hidupmu, dengan dirimu sendiri saat ini dan nggak mau lagi ambil pusing ya. Ya walaupun kamu cinta sama dia, tapi kamu nggak mau lagi dibodoh-bodohi sama dia. Intinya saat ini kamu mengambil suatu keputusan yang, eee, terbaik untuk dirimu sendiri. Agar kamu tidak terlalu lebih terluka dari ini, agar kamu tidak lebih hancur dari ini, karena aku lihat, mungkin ini udah berulang kali kamu berikan kesempatan ke dia ya, tapi nyatanya nggak ada perubahan juga, kayak gitu. Jadi makanya di sini justice-lah yang keluar, kamu dengan tegas berkata pada dirimu sendiri, pada keadaan dan pada dia, bahwa, kamu lebih memilih kebahagiaan dirimu sendiri, gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dari Justice ya, sebenarnya kamu ini orang yang benar-benar ikhlas, tulus, jujur, cinta ya, melakukan semua, eee, ketulusan cinta itu ya sama dia, kayak gitu ya. Jadi kamu itu benar-benar tulus cinta sama dia, tapi nyatanya tuh nggak dapat balasan yang memuaskan untuk kamu, justru malah kamu diabaikan, eee, nggak diprioritasin, bahkan dianggap seperti kayak wanita murah, wanita gampangan kayak gitu. Jadi di sinilah saatnya kamu memang, mengambil suatu tindakan keras gitu ya, tindakan yang kekeh bener-bener, "Aku nggak mau sakit hati lagi," ya. Jadi ya udah, kalau memang kalian saat ini keputusannya berpisah ya, itu udah keputusan kamu. Walaupun entah dia yang memutusi kamu, tapi intinya kalau kita udah putus, ya udah kita putus gitu. Ya temperance. Jadi, keadaan dia atau kondisi dia saat ini tuh setelah kalian berpisah, yang memutuskan untuk berpisah, kamu mengambil langkah tegas untuk, ya udah, kamu lebih baik, menjaga hatimu agar tidak sakit lagi ya. Sekarang dia lebih memilih, karena di sini temperance ya, dia memilih, jalan tengah. Kalau memang dia ngelihat kamu sekarang, ya udah bahagia dengan keadaanmu sekarang kamu sendiri, ya dia akan menghormati itu. Dan dia lebih introspeksi diri sih sekarang ya, introspeksi diri atas apa yang telah dia lakukan ke kamu. Intinya sekarang dia ingin seimbang dulu juga, entah itu secara finansial ya, entah itu, secara perasaan atau situasi dia sekarang dan dia ya mengevaluasi lah ya, mengevaluasi tentang, hubungan kamu dengan dia. Eee, apakah, eee kesalahan ini ada pada dia atau ada pada kamu, kayak gitu. Apakah memang, eee, sebenarnya dia tahu kamu itu kan tulus banget ya cinta sama dia, kayak gitu, dia tahu itu. Dan apakah sebenarnya ini salah dia telah menyakiti, pasangan yang, apa, tulus gitu ya cinta sama dia dan dia membuang itu, kayak gitu. Dia menyia-nyiakan itu, gitu. Intinya banyak yang dievaluasi dari hubungan kalian yang, tidak berjalan dengan lancar ya. Dan aku rasa di sini memang orangnya ini ya penuh dengan kasih sayang sih. Hanya saja ya itu tadi, dia orang yang, eee, mendominasi hubungan kayak gitu. Jadi, dan juga apa tuh namanya, jarang ngasih komunikasi, ya jarang ngasih kabar. Ya intinya dia hanya mementingkan diri dia sendiri gitu ya. Nggak mikirin kamu di sini. Jadi the temperance ini, saat ini, yang dia lakukan atau, yang dia rasakan sekarang adalah merenungkan perilaku dia, ya perilaku dia terhadap,
kamu dan terhadap hubungan kalian yang kemarin kayak gitu. Apakah yang salah itu aku atau dia kayak gitu ya. Dan apakah aku itu benar-benar buruk gitu ya dalam menjalin hubungan atau memang eh apa namanya tuh aku itu kurang dalam memberi kasih sayang, perhatian kayak gitu. Intinya banyak yang dipikirkan ya. Mengevaluasi lah intinya ya, mengevaluasi apapun ya, apapun yang telah terjadi di antara kalian. Ya, aku lihat memang saat ini dan kemarin-kemarin juga sebenarnya kamu itu kalau mau mengambil keputusan itu nggak gegabah ya. Kamu pikirkan dulu baik-baik, kamu pikirkan dulu keputusan yang terbaik sebelum kamu mengambil langkah suatu langkah. Dan kamu harus tahu jelas dulu apa reaksi dia gitu ya. Dan aku lihat di sini memang cara pandang kamu tentang suatu hubungan adalah ya kita harus sama-sama punya pemikiran, punya tujuan, punya cara itu yang memang sejalan gitu ya. Sama-sama kita mau berjuang kayak gitu. Intinya kamu pengen punya hubungan yang seperti itu. Sama-sama mau memperjuangkan, mau sejalan kayak gitu. Dan ternyata ya kalau aku lihat dari kartunya itu dia ini nggak sepemikiran dengan kamu gitu ya, nggak sepemikiran sehingganya ya hubungan kalian berantakan. Dan juga memang setiap orang itu kan punya kriteria dan kebutuhan masing-masing ya untuk memiliki suatu pasangan gitu ya untuk masa depan dia gitu. Jadi aku lihat sebenarnya dia punya melihat kamu itu sebagai potensial sebagai pasangannya kayak gitu ya. Tapi kan eh, kamu pemikirannya bahwa kamu eh, nggak bisa memaksakan kehendak dia terhadap kamu dan kamu juga nggak bisa memaksakan kehendak kamu terhadap dia kayak gitu ya. Jadi intinya beda beda cara, beda pemikiran yang itulah yang membuat kalian di sini hubungannya hancur. Dan ya eh disinilah yang membuat karena kamu juga kekeh pada pendirian dan dia juga punya syarat dan ketentuan sendiri tentang suatu hubungan ataupun pasangan, ya akhirnya nggak ketemu kan, ya nih nggak ketemu. Dan aku lihat memang komunikasi juga nggak intens, komunikasi juga jarang kayak gitu, jadi ya udah bubar kayak gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan ini ya kalau misalnya mau terjalin ya harus ada komunikasi yang intens gitu ya. Harus adanya suatu komunikasi. Dan aku lihat di sini memang ya kalau misalkan dia ini ya berpikir kamu nggak bisa dia atur, nggak bisa sesuai dengan kriteria dia gitu ya. Ya udah, dia bisa dengan mudahnya udah kita berakhir kayak gitu ya. Makanya di sini kamu mengambil langkah tegas pada dirimu. Ya udah, kalau kita mau berakhir, berakhirlah kayak gitu ya. Kamu nggak mau juga ngejar-ngejar dia kayak gitu. Jadi di sini ego, di sini juga ego ya. Ego kalian sama-sama bermain di sini ya. Karena kalian belum bisa sama-sama untuk berkomunikasi secara intens dan belum juga bisa sama-sama mencari titik tengah ya dari permasalahan kalian ya. Ya akhirnya begini kayak gitu. Miskomunikasi berpisah akhirnya. Oke, di dia nih ada Two of Pentacles ya. Jadi gini, dia itu sebenarnya pengen gitu ya, udah ada rencana gitu ya, berkomitmen dengan kamu ya. Dan dia kan kalau mau berkomitmen, ya mungkin dia di sini energinya maskulin ya, maskulin atau laki-laki di sini dan kamu perempuan. Pemikiran seorang maskulin ataupun laki-laki di sini kalau mau berkomitmen kan dia nanti yang jadi kepalanya. Wajar sih kalau misalkan dia harus menginginkan kamu ikut apa mau dia kayak gitu ya. Ikut aturan dia gitu. Dan dia harus bisa jadi kepala uh, di dalam rumah tangga nantinya. Dan sebagai kepala rumah tangga bukan berarti dia ya udah ajak kamu nikah udah abis itu nggak harus bertanggung jawab tentang finansial. Nah, di sini dia berpikir itu, berpikir bahwa ya kalau nanti aku berkomitmen nih sama kamu, terus itu aku jadi kepala rumah tangga, ya aku harus bisa membiayai kamu kayak gitu. Makanya di sini ada tuh of Pentacles. Jadi
walaupun kamu berpikir kamu nggak diperhatiin sama dia, ya karena dia memang benar-benar pure kerja gitu ya. Pure kerja ya karena dia memang nantinya ketika nanti dia punya suatu rumah tangga dengan seseorang, yaitu entah sama kamu ataupun dengan yang lain, intinya dia udah bisa mapan gitu ya, udah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kayak gitu. Makanya di sini ada Two of Pentacles. Itulah kondisi dia saat ini kayak gitu ya. Dia memang eh, untuk saat ini ya udah deh gitu ya. Nanti entah sama siapa dia akan berlabuh hatinya. Ya ini entah sama kamu ataupun entah sama yang lain. Intinya ketika nanti dia udah jadi kepala rumah tangga, dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan saat ini juga memang aku lihat dia fokus sama kerja ya. Masih sampai saat ini dia fokus sama kerjaan. Kalaupun kamu lihat dia udah punya pasangan ya, tetap aja situasinya sama ya. Situasinya sama ya, dia tetap fokus sama pekerjaan karena memang tujuan dia bukan untuk kayak pacaran anak muda gitu ya. Tapi memang tujuan dia adalah suatu rumah tangga yang pengen dia jalin kayak gitu. Jadi fokus dia adalah nanti dia jadi kepala rumah tangga berarti harus bisa membiayai rumah tangganya seperti itu. Makanya di sini dia lihat memang fokus kerja kayak gitu. Oke, memang dia sambil kerja keras, dia juga memang sambil juga nyari pasangan yang menurut dia cocok, menurut dia tepat kayak gitu ya. Dia juga menilai mana yang cocok dan tepat bagi dia untuk menjadi pasangan dia nantinya berumah tangga. Oke, The Moon ya, memang komunikasi kalian itu nggak baik ya. Komunikasi kalian itu kurang intens, nggak adanya komunikasi. Intinya masalah dari hubungan kalian adalah komunikasi, nggak adanya komunikasi dari dia. Kamu sering diabaikan sama dia. Dan aku lihat nggak cuma hanya sekadar komunikasi juga sih, ada juga banyaknya ketidaksepakatan di antara kalian ya. Mungkin karena dia orangnya yang memang seorang pemimpin dari rumah tangga ya, ya mendominasi hubungan. Jadi kamu juga punya prinsip sendiri. Jadi ya tumburan aja gitu. Prinsip dia sama prinsip kamu ya tumburan, nggak pernah nyari jalan titik tengahnya. Dan aku lihat juga sebenarnya setelah kamu perhatikan, kamu kan di sini orangnya nggak gegabah ya, nggak gegabah ngambil suatu keputusan. Ya, kamu juga menganalisa nih, sebenarnya selain itu, selain apa namanya, komunikasi yang nggak intens, apalagi sih yang ngebuat dia ini sampai-sampai tuh nggak ada komunikasi gitu. Bahkan dia tahan loh nggak ada komunikasi berminggu-minggu, berbulan-bulan dengan kamu. Kenapa? Ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya. Dia tidak jujur dengan kamu. Entah apapun itu, entah dia. Kan dia aku bilang tadi eh, dia juga nyambi kerja, nyambi juga nyari jodoh, nyari pasangan yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kriteria. Nah, disitulah kamu menganalisa, oh ternyata kamu tahu bahwa dia memiliki opsi lain selain kamu gitu ya. Jadi di hati dia tuh nggak cuma kamu, di dalam percintaan dia tuh nggak cuma kamu di sini, dan kamu di sini merasa kecewa, merasa menyesal, merasa terhianati, merasa diduakan, ya everything. Intinya hatimu sakit banget ya. Hatimu campur aduk lah ya, pengen marah tapi nggak bisa gitu ya, pengen nangis tapi ya apakah bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Intinya pikiran kamu, hati kamu kalut banget ya, kamu frustasi, kamu stres banget. Nah, makanya lah di sini justice ya, kamu mengambil suatu keputusan tegas ya, kamu lebih baik mm, berpikir ya udah, kalau memang kamu bahagia sendiri ya why not gitu ya. Kamu berpikir seperti itu, ya udah gue sendiri, nggak masalah tanpa pasangan kayak gitu ya, nggak masalah tanpa pasangan. Jadi setelah kamu analisa ya ternyata bukan hanya komunikasi yang nggak intens, dan kenapa juga komunikasi itu nggak intens? Ternyata setelah kamu analisa, setelah kamu teliti-teliti, setelah kamu lihat-lihat, perhatikan dari dia, ternyata dia banyak opsi lain. Ya, jadi ya udah, kamu sakit hati banget, kamu hancur banget. Aku lihat di sini energi kamu itu benar-benar hancur, tapi walaupun sehancur itu, kamu tetap berdiri kokoh kuat, ya.
mempertahankan perasaanmu, mempertahankan harga dirimu, mempertahankan egomu, mempertahankan keyakinan dan prinsipmu di sini ya. Jadi aku lihat memang di sini ada King of Sword dan juga Justice ya. Jadi kamu tegas banget. Aku lihat di sini. Walaupun kamu seorang wanita, kamu seorang feminim, kamu nggak mau uh, jatuh hanya gara-gara pria kayak gitu ya. Kamu benar-benar apa namanya berantakan gitu gara-gara pria. Walaupun memang ya sakit banget, tapi ya kamu tidak mau lagi lebih rendah dari ini kayak gitu. Ya, inilah salah satu prinsip dia, Queen of Wands ya. Dia orang yang percaya diri, dia orang yang kuat gitu ya, dia orang yang mandiri, dia ingin menunjukkan itu ya. Bahkan di tempat umum ya, ataupun di tempat kerja, ataupun dimanapun dia berada, intinya di mana dia di situ, disitulah dia dihormati kayak gitu ya. Jadi inilah prinsip dia. eh, Dia memang orangnya ramah ya, ramah pada semua orang, ramah pada semua orang. Jadi itulah yang membuat dia itu percaya diri ya, dan memang dia pengennya itu selalu dihormati. Jadi ya kondisi dia saat ini tuh ya nggak masalah kalau misalkan kamu nggak sesuai dengan kriteria ya, gampang, kamu tinggal aku putusin aja karena aku masih percaya diri, masih banyak orang yang suka sama aku, masih banyak pilihan lain selain kamu kayak gitu. Jadi saat ini ya itulah kondisi dia ya, dia lebih ke ya udah gitu, nggak usah dipaksakan ya. Kalau memang kamu nggak apa namanya nggak sesuai dengan kriteria aku, nggak sesuai dengan keinginan aku, kebutuhan kamu, kebutuhan aku, ya udah, aku lepasin kamu aja kayak gitu ya, pemikiran dia karena dia di sini percaya diri banget ya. eh Dia kekeh pada pendirian dia, dia nggak peduli dengan omongan orang lain tentang hubungan dia, tentang pasangan dia kayak gitu ya. Intinya kalau misalkan dia merasa nyaman, ya lanjut kayak gitu dengan siapapun, ya nggak harus dengan kamu. Dan kalau misalkan apa kamu memang udah apa memilih jalan kamu sendiri untuk pergi jauh dari aku, ya udah kayak gitu. Toh di sini aku udah nggak ngerasa nyaman sama kamu kayak gitu ya. Jadi pemikiran dia seperti itu, bener-bener yang logik ya, logik gak pakai perasaan. Jadi bener-bener yang rasional seperti itu ya. Jadi kalau kamu menurut dia kamu nggak sesuai dengan kemauan dia, kebutuhan dia, ya udah kamu aku lepas kayak gitu ya. Jadi di sini benar-benar energi feminim, di sini benar-benar energi maskulin yang penuh dengan pemikiran secara logika, dan di sini penuh dengan perasaan ya, ya perasaan dan logik juga ya.